Silakan Yang Mulia Pak M. Prapokosa. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum saya mulai pada materi, saya ingin menyampaikan kepada Yang Mulia Pak Ketua bahwa kita harus stick tertib pada tata beracara kita. Pada saat pengadu hadir untuk didengarkan pengaduannya, itu harus jelas mengenai identitasnya. Tadi pengadu menyampaikan ke sini hadir sebagai Menteri ESDM. Jadi harus betul-betul jelas ditanyakan dasar keputusannya apa, kopi keputusannya paling tidak. Karena bagaimanapun kalau Pak Ketua sudah kenal dengan Pak pengadu, tapi saya belum, baru pertama kali ini saya ketemu. Jadi harus jelas dalam pengaduan ini. Saya pernah menjadi ketua BK yang dulu juga ketua MKD ini, itu praktek dulu begitu. Setiap ada pengadu yang hadir, dia sebagai apa? Kalau dia sebagai menteri, dulu pernah hadir menteri di sini juga, kita minta pengaduannya, kita minta identitasnya, dan kita minta juga dasar pengangkatannya sebagai menteri dalam Kepres. Jadi ini saya ingin Pak Ketua untuk tertib dalam hal ini, sehingga ke depan tidak lagi terjadi seperti ini. Baik, tadi sudah dimintakan, jadi SK pengangkatan saudara sebagai menteri, supaya disusulkan. Dan biasanya ini diminta pada saat yang bersangkutan. Tapi tadi terlewat, taruhlah itu kekeliruan, dikoreksi. Lebih baik daripada keliru tidak dikoreksi. Silakan dilanjutkan. Jadi tadi Pak Sudirman, Bapak hadir di sini sebagai Menteri ESDM. Ya tentunya semuanya ini adalah sepengetahuan Presiden. Tapi saya mendengar bahwa ada kolega Bapak yang namanya Pak Luhut mengatakan bahwa tidak pernah ada itu Menteri ESDM menyampaikan atau memberikan laporan ke Presiden mengenai pengaduan Bapak ke MKD. Ini ingin saya ketahui apa benar seperti itu. Saya tidak ingin berpolemik tentang pernyataan menteri lain karena itu arahan Bapak Presiden. Tapi saya ingin memberi keterangan bahwa kami dan Presiden mendiskusikan masalah ini sampai 3 kali, Yang Mulia. Begitupun dengan Pak Wakil Presiden. Bahwa kenyataan bahwa Pak Luhut disebut di Sadengar dari laporan dari Pak Yang Mulia Pak Akbar Faisal, di dalam transkrip disebut 66 kali. Tentunya ini Bapak sebagai sesama kolega tentu pernah menyampaikan ke Pak Luhut. Kenapa begitu? Apakah Bapak pernah menyampaikan ini, diklarifikasi mengenai kebenaran ini? Saya belum pernah mengkomunikasikan hal ini kepada Pak Luhut. Ini maksud saya begini, bahwa penyampaian laporan Bapak kepada Ketua Lembaga Tinggi Negara, ini dalam sejarah Republik ini, sejak kita merdeka, ini baru terjadi pertama kali. Dan ini tentunya ada juga, saya tidak tahu bagaimana etika komunikasi antara penyelenggara negara. Tetapi ini kan juga kita merasa bahwa ada suatu yang bagi saya, kalau seandainya kita ingin bersih-bersih, kita ingin transparansi, kita ingin buat suatu pemburu renta itu kita berantas, tentunya kita harus sama-sama semuanya. Kalau ini ada kejanggalan, dan Bapak tadi melihat bahwa ada suatu unsur atau segi yang penting, yaitu selain pelanggaran etika, ada juga pelanggaran hukum. Jadi ini akan suatu sangat yang luar biasa. Jadi tentunya jadi begini-begini harus dua sisi. Tentunya Bapak perlu sampaikan ini juga ke pemerintahan, kemudian juga disampaikan juga kalau saja ke MKD seperti ini. Jadi Bapak belum pernah menyampaikan ke Pak Luhut klarifikasi mengenai ini. Pemahaman saya karena ada kolega saya namanya disebut, maka pertama kali saya laporkan kepada atasan. Dan itu sudah kami lakukan, Yang Mulia. Ya. Baik Bapak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa pada saat Bapak sebelum dilantik jadi menteri, sebelum diangkat jadi menteri, pernah bertemu 4 mata dengan Presiden. Dan Bapak merasa bahwa salah satu tugas penting Bapak sebagai menteri adalah memberantas praktek pemburu rente. Ini sangat penting, karena Freeport itu saya tahu persis, ini kan perusahaan yang demikian luar biasa gede, sumber emas, sumber emas luar biasa. Jadi pemburu rente ini penting sekali, Bapak harus di sini nih. Jangan main-main dengan masalah untuk memburu rente, memberantas pemburu rente dengan suatu begini aset yang demikian gede nih. Ini jangan main-main. Kalau ada menteri disebut, ini harus klarifikasi.
Dan kalau ada juga mengenai ini yang ada terhubung di sini adalah suatu ketua lembaga negara. Kami sangat mendukung apabila Bapak kemudian tidak tanggung-tanggung kalau ingin memberantas pemburu rente ini, tidak hanya menyampaikan ke MKD tapi ke penegak hukum. Tadi Bapak menyampaikan bahwa kenapa tidak menyampaikan ke penegak hukum? Karena saya tidak punya kemampuan untuk menilai atau tidak punya kemampuan hukum untuk memberi pengaduan kepada penegak hukum. Tapi sebenarnya kalau saya sebagai orang awam juga, untuk mengadu ke MKD itu sama dengan mengadu ke penegak hukum, tidak sulit. Jadi kenapa Bapak tidak mengadu ke penegak hukum? Ini pertanyaan saya. Terima kasih Yang Mulia. Pertama ingin klarifikasi bahwa dalam surat saya tidak ada menyebut siapapun yang dimaksud pemburu rente. Saya hanya memberikan satu statement bahwa tugas itu harus menjadi bagian dari yang saya kerjakan. Kemudian mengenai kenapa kami tidak melaporkannya kepada penegak hukum, kami sudah jelaskan tadi bahwa yang kami yakini ini berkaitan sama etika, karena itu kami sampaikan kepada Mahkamah Kehormatan. Kemudian saya punya keyakinan apabila dalam perjalanan penegak hukum menyimpulkan ini adalah pelanggaran hukum, pasti penegak hukum akan melakukan tindakan. Dan dari Yang Mulia pimpinan tadi, kami mendapat penjelasan juga bahwa Kejaksaan sudah mulai mengambil tindakan juga. Demikian Pak Pimpinan. Pak Yang Mulia, terima kasih. Terima kasih Pak. Memang masalah pemburu rente ini memang kita semua sepakat untuk diberantas. Siapa saja yang terindikasi ini kita mendorong untuk diteruskan kepada penegak hukum. Tapi saya sampai sekarang masih belum begitu jelas mengenai keengganan Bapak. Kenapa hal yang demikian penting, apalagi menyangkut Freeport, menyangkut sumber daya alam yang demikian luar biasa. Kenapa stop pada penegakan etika? Yang di sini itu yang dinilai cuma patut atau tidak patut. Saya sebagai anggota Dewan tentu akan senang sekali kalau besok Bapak langsung melaporkan ini ke penegak hukum. Yang saya belum jelas sekali, tadi alasan Bapak tidak menyampaikan kepada penegak hukum. Karena kalau saya ini tidak hanya jelas, tidak hanya berhenti pada penegakan etika ini. Masa demikian luar biasa penting, aset demikian luar biasa. Tadi Bapak menyebutkan Freeport telah sekian lama beroperasi di Indonesia. Demikian pihak jaringan. Mungkin saya juga ingin tahu Bapak, apa maksud pernyataan Bapak bahwa Freeport telah punya banyak jaringan ini? Terima kasih Yang Mulia. Kalau boleh memberi contoh yang lain untuk mengapa kami tidak bergerak ke ranah penegakan hukum. Di pihak lain, ketika kami punya keyakinan tentang sesuatu bahwa itu pelanggaran hukum, kami juga melakukan. Itu kaitannya dengan metodologi yang kami tempuh. Jadi misalnya dalam urusan supply chain management, Yang Mulia mungkin mendengar mengenai kasus PT Petral. Ya. Petral kita audit investigasi, ketika selesai kemudian menyimpulkan ada pelanggaran hukum, kami sampaikan itu kepada penegak hukum. Karena ini sifatnya baru informasi, kemudian informasi itu dibuktikan dengan rekaman, maka kesimpulan yang diyakini adalah soal etika. Dan apabila nanti dalam perjalanan metode mengatakan ini pelanggaran hukum, saya kira saya tidak akan berhenti untuk sampai di sini. Barangkali demikian, Yang Mulia. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini suatu pelajaran bagi kita sangat penting. Bahwa pelaporan seorang menteri sebagai bantu presiden, anggota kabinet, langsung menyangkut seorang ketua lembaga tinggi negara, itu tentu merupakan suatu pertimbangan sangat matang. Tentu suatu pendalilan yang sangat matang dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Nanti akan kita dalami dalam persidangan maupun dalam verifikasi dan penyidikan. Meskipun tadi Bapak menyampaikan ada transkrip, ada rekaman, tapi belum yakin itu betul apa tidak, tapi akan kita dalami tadi, nanti. Karena itu menyangkut yang sangat penting. Saya tidak ingin begini, bahwa masalah ini demikian heboh luar biasa, menjadi perhatian publik yang sangat luar biasa. Setelah Republik ini akan hancur, akan runtuh karena masalah ini. Tapi karena ini masalahnya cuma kemudian masalah ya patut, tidak patut, kode etika, nanti juga akhirnya terus kempos lagi. Saya pernah punya pengalaman Pak, dulu saya adalah Ketua Badan Kehormatan yang seperti sekarang jadi Ketua MKD, Mahkamah Kehormatan. Pernah punya laporan seperti ini, dari seorang yang namanya Pak Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN. Laporannya persis meskipun tidak kepada Ketua DPR. Kami berikan suatu
persidangan seperti ini yang transparan. Saya suka juga bahwa tadi Pak Menteri mengatakan minta terbuka. Saya kira bagus itu. Supaya kita tahu nanti ada bukti yang baik apa tidak, bukti yang terbuka atau tidak. Dulu juga pernah begitu, meskipun tertutup kita transparan. Bukti kita buka semua. Ternyata memang bukti-buktinya lemah sekali. Jadi saya tidak ingin bahwa seperti ini. Oleh karena itu Pak, saya ingin nanti dalam pendalaman, kalau seandainya banyak lagi hal yang ingin kita dalami, kita perlukan, mohon untuk Pak Sudirman Said untuk bersedia untuk menyampaikan ini. Karena kita tidak ingin bahwa demikian kita mencari demikian banyak, akhirnya bukti-buktinya sumir, meskipun ini bukti etika, bukti-bukti keras. Tapi kita juga ini ada bukti juga yang bisa kita dalami, kita sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan nanti. Kemudian ini yang terakhir nih, kenapa kalau seandainya ini seperti ini, Bapak sebagai Menteri kenapa, katakanlah kalau menurut saya Pak ya, sebagai pejabat tinggi negara, pembantu Presiden, ini juga suatu mengambil risiko yang sangat luar biasa dari segi kredibilitas. Nah kalau ini nggak terbukti bagaimana? Kenapa kok tidak langsung saja minta kepada yang pembuat rekaman itu, yang buat rekaman siapa saja, untuk melaporkan kepada MKD? Karena Bapak sebagai Menteri itu sekarang meriskankan semua kredibilitas Bapak untuk memberi pembuktian daripada Bapak, bukan kepada siapapun. Tadi Bapak menyampaikan, saya tidak yakin ini rekamannya karena saya tidak tahu. Kemudian saya tidak mendengar langsung sendiri. Ya ini saya kira ini sebagai saran saya Pak, itu betul-betul nanti kalau seandainya ada bukti yang kuat, itu sampaikan ke kami. Karena tadi bukti-bukti tadi kita masih ingin verifikasi lagi. Ya, jadi begitu Pak. Tadi saya cuma ingin Pak demikian ini, mengambil risiko sangat besar, berusaha payah, sementara kami lihat juga tadi bahan-bahan yang disampaikan, itu apalagi kok secara hukum, secara etika pun nanti masih kita selidiki. Tapi bagaimanapun saya ingin mendorong Bapak untuk mulai sekarang dalam waktu yang pendek ini secepat mungkin, mumpung masih perhatian publik masih dengan luar biasa, untuk menggali bukti-bukti hukum dan disampaikan kepada penegak hukum. Sekarang kejaksaan dengan sudah melakukan ini ya, penyelidikan. Nah ini sekarang timbrungnya aja Pak kalau betul-betul ada. Persilakan Pak untuk menjawab ini. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, klarifikasi bahwa saya tidak pernah mengatakan saya tidak yakin dengan bukti yang saya punya. Saya yakin karena peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang nyata terjadi, yang dibicarakan dibicarakan. Yang saya katakan ketika saya ditanya apakah ini asli atau tidak, saya tidak punya kompetensi menjawabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, salah sama sekali kalau dikatakan masalah etik adalah masalah yang tidak penting. Bukan penting Pak, saya koreksi. Masalah etik itu artinya apa? Masalah patut dan tidak patut. Masalah kepatutan. Betul. Ya. Betul. Kalau seandainya ini ada masalah hukum, karena ini masalah kalau bicara Bapak sebagai pemburu rente, memberantas praktek pemburu rente, itu artinya adalah praktek hukumnya. Yeah. Karena tidak ada kalau praktek pemburu rente itu praktek etik itu tidak ada. Bukan saya ingin menyampaikan sesuatu yang di luar dari konteks ini, tapi intinya saya ingin mendorong Bapak untuk mendorong ini proses ini manakala terbukti, karena ini betul-betul pemburu rente ini ada praktek yang kaitannya dengan masalah hukum. Untuk betul-betul cari bukti-bukti sehingga secepat mungkin disampaikan kepada penegak hukum. Itu yang saya minta. Ya, terima kasih. Baik, Pak Yang Mulia. Kalau boleh kami menyampaikan pendapat meskipun tidak langsung menjawab pertanyaan. Pemahaman saya ketika kita berada di paling puncak strata organisasi, kitalah pembuat hukum. Dan yang bisa menjaga kita adalah etik. Jadi etik tingkatnya lebih tinggi daripada hukum. Karena itu anggota DPR disebut sebagai lawmaker, sebagai legislator. Dan etik merupakan hal yang sangat penting dan yang membuat kredibilitas sebagai penegak hukum atau pembuat hukum menjadi terjaga. Kami pun demikian, Bapak. Kami di kementerian, saya yang paling... Pimpinan. Saya Rekan dia bicara terlalu berlebihan, pimpinan. Dia datang kemarin sebagai pengadu dan bukan sebagai ahli bahasa di sini dia. Ya, silakan. Terima kasih, saya kira sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih.